Shalom saudara semuanya. Mari kita akan buka di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, yaitu Yesus, dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau saudara tanam benih atau tanam buah, misalnya jeruk, saudara mengharapkan durian? Mungkin ada orang yang mengharapkan durian, tapi percayalah, tidak akan pernah keluar itu durian. Betul saudara? Kalau orang mengharapkan sesuatu, buah anggur, tapi dia tanam biji durian, yang keluar apa? Ya durian. Betul saudara? Ketika kita menanam sesuatu, ternyata suatu saat nanti tinggal waktunya pas, waktu musimnya, kita akan menuai apa yang kita tanam. Betul saudara? Setuju saudara ya? Apapun yang kita tanam hari ini, percayalah, kita akan tuai di hari depan. Apakah itu kita tanam yang baik, apa kita tanam yang jelek, kita akan tuai. Kehidupan kekristenan, kalau kita menyembah tadi seperti firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yesus berkata, Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Amin saudara. Dan akarnya itu, pokoknya itu adalah Yesus. Dan kita adalah rantingnya. Betul? Ranting gak bisa berbuah ketika dia nggak nempel kepada pokoknya. Jadi kalau buah itu adalah sesuatu yang otomatis saudara. Ketika kita nempel sama Yesus, ternyata kita akan berbuah. Jadi kalau kita hari-hari ini berbuahnya belum maksimal atau bahkan tidak berbuah, jangan-jangan kita nggak nempel sama pokok anggurnya. Setuju nggak saudara? Kita akan sama seperti apa yang kita sembah. Seringkali saya sharing sama istri saya, dan istri saya sering ngomong sama saya, seharusnya kita itu sama seperti apa yang kita sembah. Kalau kita sembah Yesus, seharusnya prakteknya hari demi hari kita sama seperti Yesus. Maaf, kalau kita sembah mamon, kita sembah kuasa gelap, sembah setan, percayalah, engkau akan seperti apa yang kau sembah. Kalau engkau sembah mamon, engkau akan, hidupmu akan materialistis. Hidupmu akan semua diukur dengan uang dan uang dan uang. Hari ini kita baca firman Tuhan berkata, Yesuslah pokok anggur yang benar. Betul saudara? Di Galatia kita sudah sering baca, ada berbagai macam buah roh. Ada yang namanya kesetiaan, pengendalian diri,
Dan itu semua kita temukan ada di dalam pribadi Yesus. Seringkali kita ngotot, saudara. Dan kita mengusahakan buah roh itu. Tapi sebenarnya kalau menurut firman Tuhan, kita ini gak bisa berbuah. Ranting itu gak bisa berbuah. Saudara pernah lihat ranting di pinggir jalan dibuang? Dan besok kita lewat lagi, loh kok ada buahnya? Itu hanya ada terjadi di tabut perjanjian, tongkat Harun yang berbuah. Kalau memang Tuhan izinkan, itu akan terjadi. Tongkat Harun, tongkat itu juga berkata, tongkat itu yang sama membelah Laut Merah. Tongkat keajaiban. Bisa enggak? Bisa. Kalau Tuhan izinkan. Tapi hari ini pembahasannya adalah ranting gak bisa berbuah kalau ranting itu gak nempel sama pokoknya. Amin saudara. Dan pokok itu adalah Yesus sendiri. Kita gak perlu ngotot. Kita gak perlu istilahnya memaksa. Karena percayalah, ketika kita gak nempel, pasti gak berbuah. Tapi kalau kita nempel, buahnya pasti banyak. Firman ini buat saya dan saudara. Dan saya percaya ketika kita nempel sama yang namanya Yesus, kita akan berbuah. Dan buahnya itu akan manis. Amin saudara. Mengapa sih saudara kita ini harus berbuah dalam kehidupan ini? Atau bahasa kerennya, kita harus berdampak. Kita harus punya terang, menerangi. Atau kita harus menggarami. Itu sama saudara. Itu berbuah. Ayat berikutnya saudara. Kita buka di Matius. Matius 7 ayat 17 sampai 21. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat selanjutnya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat selanjutnya. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hari ini firman-Nya Tuhan berkata cukup keras saudara. Ketika kita enggak berbuah, ditebang, dibuang. Dan di ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa yaitu apa? Nempel dan berbuah. Jadi kalau hari ini kita belum berbuah, mari kita harus nempel sama Yesus. Nempel sama pokok anggur itu. Apapun dalam kehidupan kita, ingat kepada Tuhan kita. Hari-hari ini, di masa-masa yang sulit, kita harus nempel supaya kita tetap berbuah. Kita tetap menghasilkan. Kita tetap bisa menikmati apa yang Tuhan sudah destinikan di dalam hidup kita. Amin saudara. Ayat selanjutnya berkata, Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Barang siapa berkata, aku mengenal dia,
tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukannya kita nanti akan disalib semuanya, bukan saudara. Karena Yesus sudah menanggung itu. Tapi kita wajib seperti Kristus hidup. Artinya apa? Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus tahu bagaimana Yesus hidup di dalam dunia ini. Kita nggak ada yang sempurna, percayalah. Tapi kita percaya, do the best, lakukan excellent, seperti sebaik-baiknya apa yang kita bisa. Ayat berikutnya berkata seperti ini saudara. Di Kolose 2 ayat 6 dan 8. Kamu, Kolose 2 ayat 6 dan 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di sini berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia yang pertama. Dan engkau tetap nempel, berakar di dalam Yesus. Amin saudara. Dan engkau dan saya dibangun di atas Yesus. Dasarnya Yesus. Dan setiap kita hendaklah teguh memegang iman sampai garis akhir. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin saudara. Dan yang terakhir di sini berkata, hati-hati, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan krisis, jujur saudara, cari uang gampang sekarang atau tahun-tahun yang lalu? Tahun-tahun lalu. Di dalam dunia bisnis, namanya minyak naik, turun sekalipun susah didapat. Betul saudara? Perekonomian ini mulai melambat lagi. Dan jujur, hari-hari ini banyak tawaran-tawaran. Di handphone saya ini setiap hari ada tawaran. Nggak tahu di handphone saudara. Profit apa? Mau saham kek, mau apa itu? Saya blokin banyak. Hari ini untung segini, hari ini untung segini. Di handphone saya ini tiap hari ada aja. Sudah diblok ya nanti muncul lagi. Sudah diblok muncul lagi. Ini loh firmannya, filsafat kosong dan janji-janji yang muluk. Hati-hati saudara. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjamin. Betul saudara? Hanya Yesus yang bisa menjamin. Apa yang ada di tanganmu, 5 roti 2 ikan, percayalah, itu akan jadi besar. Jangan seperti tadi firman berkata, dan tidak menurut Kristus filsafatnya yang kosong. Itu filsafat kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Zaman dulu itu ada namanya investasi apa saya lupa.
pompis atau apa gitu loh. Itu seperti itu. Yang di atas akan untung, tapi yang di bawah habis. Itu seperti itu jualan mereka. Ada yang namanya indeks, ada yang namanya forex. Ya kalau hari ini engkau benar-benar sudah mendalami forex, mendalami saham, mendalami namanya istilahnya NVT atau istilahnya Bitcoin, is okay, pelajari dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan sampai engkau tertipu, karena hari-hari ini banyak yang menawarkan profit dengan sangat cepat. Dan itu adalah filsafat kosong, saudara. Firman Tuhan berkata seperti 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan buat saudara tentang Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi orang yang mau menjadi kaya tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka. Sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristus. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Tetapi engkau adalah orang milik Allah. Jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah, yang mengabdi kepada Allah, percaya kepada Kristus, mengasihi sesama, tabah dalam penderitaan, dan bersikap lemah lembut. Ini yang Tuhan inginkan. Orang yang mengejar kekayaan, keuntungan cepat, akhirnya mereka menderita. Dan hari ini Tuhan berkata, nurut ajaran Kristus, atau dalam tanda kutip ajaran Kristen, lalu kita semua akan terhindarkan dari itu. Saudara lihat di TV hari-hari ini ada yang namanya, dulu katanya ini robot trading, hari ini mulai ditangkepin. Ada yang namanya jualan koin, jualan Bitcoin. Orang yang memperkenalkannya aja di luar negeri, selebriti, nggak ngerti tentang saham, nggak ngerti tentang Bitcoin, tapi dia ngomong kalau ini bagus, ini menguntungkan. Hari ini sudah masuk ke kepolisian dan berapa triliun kerugiannya. Hari-hari ini banyak tawaran, banyak iming-iming, tapi kita harus jangan mau filsafat yang kosong itu. Orang yang mengejar kekayaan pada akhirnya hidupnya menderita. Amin, saudara. Ada sesuatu pembelajaran dalam hati saya. Hidup ini, saudara, hidup ini akan memberikan bukan apa yang kamu inginkan. Setuju gak, saudara? Hidup ini enggak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi memberikan apa yang kamu usahakan. Setuju gak, saudara? Kalau kita cuma mimpi dan cuma pengen sambil tiduran, malas-malesan, gak akan dapat. Tapi apa yang kamu usahakan, itu yang kamu dapat. Itu seperti firman Tuhan berkata ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa, perintahnya apa? Mandatnya apa? Mengusahakan dan memelihara. Dalam kehidupan pernikahan, kalau kita cuma ingin bahagia, ingin hidup makmur, ingin istri bahagia, ingin anak-anak bahagia, itu cuma sekedar sampai di situ, ingin. Tapi kalau saudara dan saya
mengusahakan, itu yang jadi. Masalah buah, saudara. Seorang wanita itu secara biologis itu menerima, betul saudara? Seorang pria itu adalah memberi, betul saudara? Wanita itu menerima dan laki-laki itu memberi. Ini ngomong tentang keluarga. Minggu kemarin ngomong tentang, di live tree juga ngomong tentang keluarga. Saudara tahu, di dalam hubungan pernikahan, dalam hubungan keluarga, wanita itu suka mengingat-ingat, betul saudara? Kejadian 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, dia ingat. Sedangkan pria saya, itu selesai, sudah selesai. Tapi kalau lagi cekcok atau lagi beda pendapat, nanti si perempuan ini bisa ngeluarin senjatanya 3 bulan, 4 bulan, alah kamu yang 3 bulan, 4 bulan yang lalu juga begitu kok. Benar atau enggak? Benar. Karena wanita itu apa ya? Mengandung habitnya, naturalnya mengandung. Ini bapak-bapak yang punya anak semuanya di sini tahu? Waktu memberikan benih itu cuma satu yang kecil, betul saudara? Sperma itu kecil banget, satu. Tungguin 9 bulan. Nyoh. Gede, nangis, malam bangun, disusuin, ribut, jaluk gendongan. Itu hasil perbuatan bapak-bapak. Satu yang kecil, 9 bulan 10 hari, dikembalikin sama istrinya, blek. Nih, gendong, gedein, kuliahin, kasih rumah, kasih tanah, kawinin. Ya enggak? Hati-hati saudara. Perempuan itu mengandung. Jadi kalau mengandung yang positif, kita 9 bulan kemudian, kita akan menerima yang positif. Betul saudara? Kalau mengandung yang negatif, tunggu tanggal mainnya. Gelombang tsunami akan menimpa hidup bapak-bapak semuanya. Betul nggak saudara? Nah itu, dalam hidup pernikahan kita, dalam hidup bisnis kita, dalam hidup pelayanan kita, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita usahakan, itu yang akan kita nikmati. Makanya Tuhan ngomong, nempel nak sama pokok anggur, maka percayalah, buahmu akan manis, buahmu akan segar. Karena ada firman Tuhan juga. Orang di Mazmur, kita baca Mazmur saudara, kita cari Mazmur. Ayat yang terakhir saudara. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Di Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Hari ini panas terik saudara, tapi percayalah, tapi yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 7-nya berkata, Yeremia 17 ayat 7 berkata, baca bareng-bareng saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Jangan cuma diam, cantolkan ke Yesus.
Jangan cuma berhenti pada mimpi, jangan cuma berhenti pada keinginan, tapi ayo usahakan, cangkul lebih dalam lagi. Rantingnya harus nempel. Maupun sekalipun kita dicangkokkan sekalipun, minta Tuhan tempelkan aku. Supaya hidup pernikahanku, hidup bisnisku, hidup pelayananku berbuah. Dan buahnya itu manis. Amin saudara. Yang terakhir. Ulangan 18 ayat 8, sekali lagi. Saya mau baca buat saudara. Karena percayalah. Ulangan 8 ayat 18, maaf, kebalik. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Ingat kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan kekuatan. Bukan robot trading, bukan investasi yang dalam sehari bisa menghasilkan berpuluh-puluh juta. Tapi Tuhan yang akan memberikan itu pada setiap kita. Dan percaya, Dia Tuhan yang memelihara setiap hidup kita. Sehingga kita bisa berbuah dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau kita melekat, itu pasti kita terpelihara. Betul? Ya. Kalau kita melekat, carang itu kalau melekat, otomatis dia sudah mendapatkan suplai makanan. Tapi kalau dia mulai lepas, suplai makanan itu tidak bisa masuk. Suplai makanan tidak bisa masuk karena apa? Lepas dari pokoknya, ya. Jadi selama kita tetap melekat kepada Tuhan, percayalah bahwa suplai makanan, suplai kekuatan, suplai segala sesuatu yang dimiliki, yang didapat oleh pokok itu pasti akan mengalir dalam hidup kita. Pasti mengalir kepada carang-carang. Kalau saudara jadi carang, dikatakan Yesus pokok, aku adalah carangnya, ya. Kalau setiap kali kita tetap melekat, itu otomatis kita mendapatkan suplai makanan, suplai kekuatan, suplai kesehatan. Apa yang pokok mendapat itu pasti dikasih sama kita. Nah, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau ngelekat sama Tuhan, apa yang Tuhan punya itu kita bisa miliki. Ya. Apa yang Yesus miliki itu kita bisa rasakan, kita bisa menikmati. Oleh karena itu tetaplah melekat kepada pokok anggur yang benar, supaya kita bisa menikmati apa yang Yesus punya. Ya. Dia memiliki segala sesuatu dan kita akan dapat menikmatinya karena kita tetap ada pada pokok yang benar. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Buat kami tidak sekedar mendengar, tapi kami menangkap Tuhan akan apa yang Engkau bicarakan kepada kami hari ini. Buat kami mengerti, tidak melepaskan diri dari pokok. Karena kami merindukan apa yang Engkau punya, kami dapat menikmatinya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu keadaan saat ini. Cuaca yang ekstrim yang tidak pernah kami pikirkan. Bahwa di dalam keadaan seperti sekarang ini, Surabaya adalah kota yang panas Tuhan. Bisa terjadi hujan es. Itu sesuatu hal yang kadang-kadang tidak masuk akal, tapi bisa terjadi. Inilah yang dinamakan perubahan iklim yang ekstrim.
Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan saat ini. Di kota kami pun merasakan cukup dingin Tuhan, sekalipun kami tahu bahwa Sion kota yang cukup panas. Bapa, Engkau tahu keadaan perubahan iklim yang mengakibatkan banyak sekali sakit penyakit yang melanda. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkaulah penguasa daripada segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, kami minta daya tahan tubuh yang ekstrim Tuhan, daya tahan tubuh yang luar biasa, yang lebih daripada yang biasa Tuhan Yesus. Karena Engkau pada saat itu Tuhan, saat Engkau menjadi manusia, Engkau pun punya daya tahan tubuh. Dan kalau kami melekat kepadamu, kami percaya apa yang Engkau punya kami nikmati Tuhan. Apa yang Engkau punya kami akan dapat rasakan. Apa yang Engkau punya itu akan disaplaikan kepada kami. Oleh karena itu kami sangat percaya bahwa kekuatan yang dari surga kami terima, sehingga semua sakit penyakit tidak akan berani mendekati kami, karena di dalam kami ada kekuatan yang dari surga. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Tuhan. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami tetap minta kepadamu Tuhan, kasihani bangsa dan negara kami, lepaskan bangsa dan negara kami dari kehancuran Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa saat ini ya Bapa, kami minta Tuhan hikmat yang daripadamu, kebijaksanaan daripadamu terhadap Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan Tuhan, supaya mereka semuanya diberi hikmat, diberi kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa kami menuju kepada kemakmuran, menuju kepada kesuksesan, menuju kepada kelimpahan Tuhan. Kami percaya Kau akan menolong perekonomian Indonesia, Engkau akan menolong semua kekayaan Indonesia supaya benar dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk lawatan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan terjadi di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sudah menyebar ke seluruh pulau-pulau di Indonesia. Demikian juga akan ikut ambil bagian anak-anak Sion. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan membuat tuayan, Engkau yang membuat lawatan terjadi di pulau-pulau di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang luar biasa. Kami berdoa saat ini untuk sebentar sore Tuhan, Engkau akan membuat tempat ini menjadi tempat untuk beribadah kepadamu. Kami berdoa Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, sampai kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami merasakan bahwa Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau akan memberikan kepada kami kerinduan untuk dekat dan melekat kepadamu. Kami berdoa biarlah jemaat-Mu semua Kau kirimkan di tempat ini, sehingga tempat ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Setiap orang yang datang mengalami akan jamahan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami sungguh percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, setiap hari kami tidak akan melupakan akan kuasa pengurapan-Mu. Biarlah Roh-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu memimpin akan mata kami, memimpin akan telinga kami ya Tuhan, memimpin akan bibir mulut kami, memimpin dan menguasai hati kami ya Tuhan Yesus.
Biarlah semua roh keraguan-raguan, roh sakit penyakit dilenyapkan daripada tubuh kami. Biarlah hari ini kami dapat diurapi tangan kami, sampai kami mengerjakan segala pekerjaan kami hari ini bersama dengan Kau. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan biar kaki kami pun Tuhan berjalan dalam jalan yang Engkau tentukan untuk hari ini kami jalani Tuhan. Kemana kami pergi, urapan-Mu menyertai kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami yakin Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.